Hai semuanya dan selamat datang di Ulul Channel. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang rumit. Sebagian besar orang memiliki sisi baik dan sisi buruk. Mungkin mereka penuh kasih dan baik kepada komunitas dan keluarga mereka, tetapi di tempat kerja mereka terlibat dalam praktik tidak bermoral. Atau mungkin mereka memberi banyak kepada amal, sementara bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang terdekat mereka. Wajar untuk menjadi setidaknya agak rumit, meskipun sebagian besar baik. Namun, ada beberapa orang yang secara dominan atau bahkan sepenuhnya jahat. Entah dengan alasan apa, melalui faktor-faktor lingkungan atau hanya genetika, seseorang tidak memiliki hati nurani yang benar. Mungkin mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Atau bahkan lebih buruk, mereka mungkin menikmati kesenangan dari penderitaan orang lain. Orang jahat ada. Dan sangat penting bagi kamu untuk tahu bagaimana cara menangani mereka dengan benar. Orang jahat terkenal memiliki topeng atau penampilan palsu. Mereka memiliki kepribadian palsu yang mereka tunjukkan kepada kebanyakan orang. Misalnya, orang jahat mungkin berpura-pura menjadi temanmu selama bertahun-tahun. Tetapi sepanjang waktu, mereka bisa saja banyak menggosip di belakangmu, mengambil barang-barangmu, dan sebaliknya bekerja melawanmu. Namun, mungkin kamu tidak akan pernah mengetahuinya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, mereka menyimpan kepribadian sejati mereka untuk diri mereka sendiri. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu mulai melihat siapa mereka sebenarnya? Apa yang terjadi ketika kamu mengetahui seseorang benar-benar jahat? Bisa menjadi tantangan untuk bermain permainan yang mereka mainkan. Mungkin kamu tidak ingin menghadapinya secara langsung, atau mungkin kamu ingin mengonfirmasi kecurigaanmu sebelum melakukannya. Namun, jika seseorang jahat mulai curiga bahwa kamu tahu siapa mereka sebenarnya, kamu masuk ke dalam permainan yang sangat berbahaya. Orang jahat seringkali adalah manipulator yang berpengalaman, jadi mereka mungkin melihatnya datang. Jadi hari ini, kita akan mengungkapkan apa yang terjadi selanjutnya. Gunakan pengetahuan ini untuk membela diri dari karakter jahat dalam hidupmu. Bagaimanapun, bukan hanya kamu yang kamu bantu. Kemungkinan besar juga orang yang kamu cintai, kenalanmu, dan semua orang lain yang mungkin dicoba oleh orang jahat. Jadi, inilah 10 hal yang dilakukan orang jahat ketika mereka tahu bahwa kamu mengetahuinya. Nomor 1. Permainan gaslighting. Alat yang paling sering digunakan oleh orang jahat adalah gaslighting. Gaslighting adalah ketika kamu membuat seseorang merasa gila karena datang pada kesimpulan yang sangat masuk akal. Misalnya, katakanlah pasangan romantismu berselingkuh dari kamu, dan kamu memiliki bukti yang jelas. Meskipun bukti tersebut, mereka akan menuduhmu sebagai konspirator atau paranoid, seolah kamu someho membuat semuanya itu. Jika seorang orang jahat tahu bahwa kamu tahu betapa jahatnya mereka, mereka akan melakukan segala cara untuk membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Mereka tidak ingin terbongkar, jadi mereka akan mencoba membuatmu merasa seolah kamu menjadi gila. Nomor 2. Membuatmu merasa terisolasi. Jika kamu tetap teguh pada keyakinanmu dan tidak terjebak dalam taktik gaslighting mereka, orang jahat akan memulai proses kontrol kerusakan. Mereka tahu bahwa kamu kemungkinan akan bercerita tentang mereka kepada orang lain, jadi itu merupakan risiko bagi jaringan pribadi dan profesional mereka. Oleh karena itu, mereka akan melakukan segala cara untuk merusak kredibilitas dan kepercayaanmu dengan orang lain, terutama orang-orang yang berada dalam jaringan kalian berdua. Perhatikan khususnya teman atau rekan kerja yang sama. Mereka adalah orang-orang yang mungkin paling dekat denganmu, sehingga orang jahat mungkin akan mencoba mempengaruhi mereka terlebih dahulu. Nomor 3. Berpura-pura sebagai korban. Ada korban nyata di dunia ini, tetapi ada juga korban palsu. Memanfaatkan peran sebagai korban adalah taktik klasik orang jahat. Jika mereka merasa rentan atau terbuka, mereka mungkin mencari simpati dari orang lain untuk melindungi diri mereka dari kesalahan. Misalnya, mereka mungkin berbohong tentang pengalaman mengerikan dari masa lalu mereka, mengklaim satu-satunya alasan mereka seperti apa adanya sekarang adalah karena seseorang lain telah menyakiti mereka lebih dulu.
Ingatlah bahwa tidak ada alasan untuk menyakiti orang lain, bahkan jika kamu juga pernah disakiti. Jadi jika seseorang mencoba menggunakan ini terhadapmu, jangan percaya. Selain itu, kemungkinan besar mereka sedang berlebihan atau bahkan berbohong secara langsung. Nomor 4. Mengalihkan serangan. Jika seorang orang jahat langsung dihadapkan, mereka mungkin dengan cepat beralih dari pertahanan yang cerdas ke serangan jahat dan kejam. Dengan begitu, mereka mencoba untuk melukis orang yang menuduh mereka dalam cahaya yang sama atau bahkan lebih buruk. Misalnya, katakanlah kamu menangkap seseorang yang mencoba menipu seseorang yang kamu kenal. Setelah dikonfrontasi, mereka segera mulai menyerangmu. Dimanapun mereka melihat kamu rentan atau mungkin tidak sempurna secara etis, mereka memutarbalikkannya menjadi hal yang paling buruk. Mereka mungkin menyerang kartu kredit yang masih kamu bayar atau pilihan buruk yang kamu buat 5 tahun lalu. Kita semua memiliki kekurangan, dan mereka akan melakukan segala cara untuk memanfaatkannya agar teralihkan dari perbuatan jahat mereka yang sebenarnya. Nomor 5. Pembujak taktis. Jika seorang orang jahat mulai mencurigai pengetahuanmu tentang karakter jahat mereka, mereka mungkin pada awalnya mencoba membujukmu atau membujukmu kembali ke pandangan positif tentang mereka. Ini seringkali akan terasa berlebihan dan berlebihan, karena orang jahat seringkali kekurangan empati yang otentik. Meskipun mungkin pada awalnya berhasil, setelah direnungkan, sesuatu mungkin tidak terasa benar tentang mereka. Bayangkan jika kamu menangkap seorang orang jahat dalam sebuah kebohongan serius, dengan konsekuensi buruk. Orang baik pada akhirnya akan mengakui kesalahannya dan membuat perbaikan. Tetapi orang jahat mungkin benar-benar mengubah topik pembicaraan, berkomentar tentang penampilanmu atau prestasi-prestasimu secara tiba-tiba. Nomor 6. Investigasi rahasia. Beberapa orang jahat sangat cerdas, dan akan menangkap tanda-tanda pengungkapan sebelum kamu bahkan mengatakan sesuatu kepada siapapun. Dengan kata lain, mereka tahu kamu mencurigai mereka sebelum kamu bahkan melakukan sesuatu tentang itu. Jika mereka mencurigaimu, mereka mungkin sangat berhati-hati dalam mengamati dan melacak setiap gerakanmu. Mereka mungkin bertanya kepada teman-teman yang saling mengenal tentangmu, dan apa pendapatmu tentang mereka. Mereka bahkan mungkin mencoba mendekatimu, hanya untuk memastikan kamu tidak pernah keluar dari pandangan mereka. Jika seseorang tampak sangat memperhatikanmu, bijaksanalah untuk mempertimbangkan mengapa itu terjadi. Nomor 7. Membangun koalisi jahat. Bahkan orang jahat pun tidak selalu ingin sendirian. Plus, terkadang mereka membutuhkan seseorang untuk melakukan pekerjaan kotor untuk mereka. Jadi, individu jahat seringkali akan membentuk kelompok dengan tujuan bersama dan perlindungan kolektif. Pikirkan saja kelompok penindas klasik di sekolah atau geng di lingkungan. Koalisi-koalisi dari para pelaku buruk ini secara konsisten mengeksploitasi orang-orang di sekitar mereka, dan merasa lebih aman melakukannya karena mereka telah membangun koalisi yang sesungguhnya dari kejahatan. Jika seseorang jahat mengira kamu mulai mengetahuinya, mereka mungkin akan mencari kelompok seperti ini. Nomor 8. Perilakuannya. Saraf bisa menghantui kita semua pada waktu-waktu yang buruk. Misalnya, kamu mungkin merasa gugup sebelum presentasi besar atau sebelum mengajak kekasihmu berkencan. Dengan cara yang sama, orang jahat menjadi sangat paranoid ketika mereka mulai menyadari bahwa kamu menyadari siapa mereka sebenarnya. Paranoia adalah ciri khas tokoh jahat, bahkan dalam mitos dan legenda. Dan ada alasan baik mengapa. Hidup dalam kebohongan bisa sangat menguras jiwa. Terutama seiring berjalannya waktu, kebanyakan orang jahat mulai retak. Jadi, jika kamu melihat seseorang tampak sangat paranoid, mungkin karena mereka memiliki sesuatu untuk disembunyikan, dan mereka dengan putus asa tidak ingin kamu mengetahuinya. Nomor 9. Menunjukkan kemarahan rahasia. Katakanlah seseorang yang kamu kenal secara diam-diam adalah orang jahat. Namun, mereka berpura-pura normal dalam setiap hal. Jika mereka tahu bahwa kamu tahu mereka jahat, sebagian dari mereka akan ingin melampiaskan kemarahannya padamu.
Namun, bagian lain dari mereka akan mencoba menahan kemarahan tersebut, sehingga mereka tidak terbongkar. Ini seperti perang internal yang sedang berlangsung dalam pikiran mereka. Di satu sisi, kamu memiliki keadaan emosional mereka yang otentik, yaitu keadaan kemarahan. Di sisi lain, kamu memiliki mekanisme perlindungan yang diletakkan oleh rasa menjaga diri mereka. Dengan kata lain, jika mereka benar-benar melampiaskan kemarahan pada kamu, orang-orang akan tahu ada sesuatu yang salah dengan mereka. Oleh karena itu, jika seseorang jahat merasa terbongkar olehmu, mereka mungkin akan marah secara tidak rasional tentang hal-hal yang tampaknya tidak berhubungan. Seorang rekan kerja mungkin akan berteriak padamu tanpa alasan, atau seorang teman mutual mungkin sangat kasar tiba-tiba. Pastikan untuk mengamati bendera merah ini, karena orang jahat sulit menyembunyikan emosi sejatinya. Nomor 10. Melarikan diri. Jika seorang orang jahat tidak lagi berpikir bahwa mereka dapat mempertahankan topeng mereka, mereka mungkin mencoba melarikan diri dari masalah mereka. Katakanlah kamu berada di perguruan tinggi dan menemukan seorang kenalan bersama sebenarnya sangat jahat. Setelah kamu memberitahu teman-temanmu, dan banyak orang lain di sekitar kampus mulai mempercayai rumor tentang orang jahat ini, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk mencoba mengubah pikiranmu. Jadi mereka mungkin mencoba untuk pindah ke sekolah lain atau keluar sepenuhnya. Dalam kedua kasus, mereka akan melakukan segala cara untuk melarikan diri dari masalah tersebut daripada menghadapinya secara jujur. Dengan demikian, mengetahui tanda-tanda dan perilaku yang ditunjukkan oleh orang jahat ketika mereka menyadari bahwa kita mengetahui sifat buruk mereka adalah langkah pertama yang penting dalam melindungi diri dan orang-orang terdekat dari potensi manipulasi dan kerusakan. Dengan memahami pola perilaku ini, kita dapat lebih waspada dan lebih efektif dalam menanggapi situasi yang mungkin melibatkan orang jahat dalam hidup kita. Selanjutnya, penting untuk tetap teguh pada nilai-nilai moral dan integritas kita sendiri, serta membangun dukungan dari orang-orang yang peduli dan dapat diandalkan di sekitar kita. Dengan mendukung satu sama lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih sehat bagi kita semua. Jadi, mari kita bersama-sama mengenali dan menghadapi orang-orang jahat dalam kehidupan kita, dan bersama-sama berupaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan tombol like, dan share dengan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe Ulur Channel dan aktifkan lonceng notifikasi untuk video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton.